Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nesal Sabila. Saya akan mempresentasikan implementasi knowledge management berbasis knowledge discovery menggunakan fuzzy inference system dalam sistem pembelajaran cerdas untuk mitigasi math anxiety. Nah, untuk latar belakang dari penelitian ini adalah terkait perkembangan knowledge management, di mana sebagai informasi knowledge management ini adalah pendekatan sistematis yang biasa digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan juga mendistribusikan pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, perkembangan teknologi pada saat ini itu mendorong knowledge management itu untuk berkembang menjadi knowledge discovery. Artinya adalah proses menemukan pengetahuan baru dari data menggunakan analisis data dan juga kecerdasan buatan atau AI. Nah, pendekatan ini itu bisa memungkinkan sistem itu untuk mempelajari identifikasi pola perilaku belajar dari seorang siswa. Nah, selain itu juga terkait pemanfaatan fuzzy inference system, di mana kalau misalnya kita mau implementasi knowledge management yang berbasis knowledge discovery, itu membutuhkan mekanisme pengambilan keputusan yang mampu menangani ketidakpastian perilaku dan kondisi psikologi siswa. Nah, hal tersebut bisa dibantu dengan pemanfaatan fuzzy inference system. Nah, fuzzy inference system ini biasa digunakan untuk mengolah data yang bersifat tidak pasti, seperti akurasi jawaban, durasi pengerjaan soal, dan juga pola interaksi siswa. Nah, nanti hasilnya itu bisa digunakan untuk intervensi pembelajaran yang sesuai untuk seorang siswa. Misalnya penyesuaian tingkat kesulitan, terus pemberian bantuan, dan juga umpan balik secara real time. Nah, permasalahan yang hadapi saat ini itu sangat nyata di mana siswa SMA kelas 1 itu mengalami hambatan transisi akademik karena mereka itu kesulitan dalam memahami konsep dasar matematika dan hal ini terbukti dengan nilai TKA pada tahun 2025 yang mana siswa SMA itu hanya meraih skor rata-rata 36,10 dari yang seharusnya itu total nilainya itu 100. Mereka hanya mendapatkan skor di kepala 3. Nah, hal itu membuktikan bahwa siswa ini kesulitan dalam memahami konsep dasar matematika. Nah, maka dari itu, ketika mereka kesulitan memahami konsep dasar matematika, itu bisa menyebabkan tingginya tingkat math anxiety. Nah, anxiety ini merupakan kondisi kecemasan yang muncul ketika siswanya itu berhadapan dengan aktivitas matematika dan dapat mempengaruhi performa akademik siswa secara signifikan. Nah, makanya itu math anxiety ini perlu diperhatikan karena ketika siswa mendengar kata matematika aja udah takut, udah cemas, nah itu adalah sesuatu yang harus diperbaiki dari sistem akademik di Indonesia ini. Nah, maka dari itu solusi yang diusulkan adalah kita mengembangkan game edukasi matematika yang berbasis gamifikasi. Nah, kita mengintegrasikan knowledge management, terus knowledge discovery, dan juga fuzzy inference system. Nah, nanti diharapkan bisa mendeteksi kondisi belajar siswa, lalu menyesuaikan proses pembelajarannya juga secara adaptif, dan membantu meningkatkan pemahaman konsep dasar matematika serta mengurangi kecemasan terhadap matematika. Nah, untuk literatur review yang kita pakai itu ada 5. Yang pertama itu tentang knowledge management, pengelolaan pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan, terus knowledge discovery, proses identifikasi pengetahuan baru yang tersembunyi dalam kumpulan data, bertujuan untuk menemukan pola dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu kita juga pakai model SECI, yaitu socialization, externalization, combination, dan internalization. Nanti dari setiap poin ini akan kita implementasikan dan juga fuzzy inference system, yang mana ini adalah metode pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy. Dan sistem pembelajaran cerdas dan math anxiety, yang mana nanti itu kita akan memanfaatkan teknologi AI. Nah, untuk metode penelitian, kita menggunakan Research and Development atau R&D. Lalu untuk objeknya, yaitu siswa SMA kelas 1 di Tangerang Selatan. Nah, untuk tahap penelitiannya, kita mulai dari identifikasi masalah, lalu nanti akan studi literatur, perancangan sistem, lalu kita implementasikan model SECI-nya, lalu kita implementasikan knowledge discovery. Nah, selanjutnya kita baru implementasi fuzzy inference system. Nah, habis itu baru pengembangan game edukasinya dan kita evaluasi sistem. Nah, untuk implementasi dari masing-masing poin SECI, yang pertama itu dari socialization yang mana kita mengumpulkan aktivitas siswa.
waktu penyelesaian soalnya, jumlah percobaan, dan penggunaan fitur bantuan selama bermain game. Nah, untuk externalization, yang mana aktivitas individual dikonversi menjadi data terstruktur yang dapat disimpan dan dianalisis oleh sistem secara otomatis. Nah, yang combination ini, data diolah dengan knowledge discovery dan fuzzy inference system untuk menghasilkan knowledge kondisi belajar siswa gitu. Jadi, yang kita harapkan adalah knowledge kondisi belajar siswanya tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu internalization. Knowledge tadi itu akan disampaikan kembali ke siswa berupa feedback, bantuan belajar, dan penyesuaian tingkat kesulitan secara real time. Nah, jadi knowledge-nya itu kita dapatkan dan juga kita sampaikan kembali ke siswanya. Kita share lagi gitu pengetahuannya. Nah, untuk implementasi fuzzy inference system di sini bisa dilihat secara gambarannya bagaimana. Nah, jadi inputnya itu adalah akurasi jawaban, durasi pengerjaan, dan juga penggunaan hint. Nah, nanti diproses nih dengan fuzzy logic engine kita, yaitu menangani tingkat keanggotaan variabel untuk mempresentasikan kondisi psikologis yang tidak pasti secara multidimensional. Nah, nanti akan keluar nih outputnya, yaitu penyesuaian tingkat kesulitan. Misalnya, ternyata di sini akurasi jawaban dari siswanya itu kurang tepat. Nah, nanti kita bisa ngasih soal-soal yang bisa melatih lagi nih akurasi jawaban sehingga semakin benar ketika dia mendapatkan soal matematika yang seperti itu. Lalu pemberian bantuan spesifik dan juga umpan balik positif. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa keputusan dari mesin adaptif itu dibungkus dalam lingkungan yang gamifikasi interaktif untuk menurunkan resistensi psikologis mereka. Jadi kalau misalnya di back-end-nya, di layar nggak terlihatnya, itu kita menerapkan fuzzy inference system dan juga knowledge discovery. Nah, di layar antarmuka siswanya, itu kita memberikan fitur-fitur yang membuat mereka itu nggak math anxiety dengan yang tadi kita udah didukung dengan fuzzy inference system dan knowledge discovery, yang mana nanti hasilnya ada sistem level, lalu pencapaian mereka agar mereka lebih termotivasi, analogi visual, dan juga indikator progres. Nah, selanjutnya itu adalah hasil perbandingan, di mana pada ini kita bisa lihat integrasi sistem yang sudah kita lakukan terkait aktivitas siswanya apa aja, lalu kita masukin knowledge discovery, knowledge management, fuzzy inference system, adaptive learning. Nah, itu bisa memitigasi terjadinya math anxiety terhadap seorang siswa gitu. Nah, dari sini juga kita bisa lihat nih, perbedaannya apa sih kalau misalnya kita pakai fuzzy inference system dan juga pengimplementasian SECI dengan sistem konvensional. Nah, kalau sistem konvensional, personalisasinya itu satu ukuran untuk semua murid. Misalnya di 30 murid di kelas, ya udah semuanya tuh sama. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai fuzzy inference system dan juga SECI, itu kita bisa adaptif berdasarkan perilaku seorang siswa. Jadi kan 30 siswa itu nggak mungkin sama semuanya ya perilakunya dalam mempelajari matematika. Nah, kalau konvensional itu ya udah 30 orang itu sama aja gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya pakai FIS dan juga SECI itu bisa kita personalisasi gitu setiap siswanya. Terkait pemanfaatan data juga observasi gurunya terbatas gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai sistem kita itu data aktivitas itu diolah menjadi knowledge. Nah, terus pengambilan keputusannya juga kalau konvensional itu kan subjektif dan statik gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai sistem kita itu real time via logika fuzzy. Nah, ini yang paling penting terkait mitigasi kecemasan terhadap matematika, yang mana kalau yang sistem konvensional itu nggak ditangani dengan khusus, seperti yang mungkin terjadi masih sekarang ya di sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kalau misalnya sistem kita itu mitigasi aktifnya itu via umpan balik dan bantuan adaptif dari sistem cerdas kita, seperti itu. Nah, maka dari itu kita bisa lihat nih kesimpulannya bahwa knowledge management ini yang berbasis knowledge discovery itu dapat diterapkan dalam sistem pembelajaran cerdas. Lalu fuzzy inference system ini mampu mengelola perilaku siswa itu menjadi knowledge atau pengetahuan. Lalu game edukasi berbasis webnya itu bisa mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, dan sistem ini berpotensi untuk mitigasi math anxiety dan meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya dalam mempelajari matematika. Nah, dari sini kita bisa lihat nih siklusnya. Yang tadinya siswa menemui kesulitan gitu ya, kita dilihat dari data aktivitasnya. Lalu nanti sistemnya itu akan memberikan intervensi instan dan tanpa penghakiman. Jadi mereka
tidak merasa dihakimi gitu dalam mempelajari matematika. Nah, lalu siswanya itu kan jadi merasa didukung ya, terus kompetisinya bisa meningkat dan kecemasannya menurun. Nah, dari situ bisa kita lihat nih penguasaan konsepnya itu bisa menjadi lebih tinggi seperti itu. Nah, sarannya sih untuk kedepannya ya bisa menambahkan materi matematika lainnya gitu ya. Mungkin lebih yang materi advance lagi gitu. Karena belum tentu semua materi yang ada di SMA itu semua murid itu udah paham gitu. Saat ini kita mungkin fokusnya masih ke beberapa materi aja gitu ya, karena masih perancangan awal gitu ya. Nah, lalu untuk mengembangkan variabel fuzzy yang lebih kompleks lagi, terus melakukan implementasi pada skala yang lebih luas gitu ya. Tadi mungkin kita implementasinya hanya untuk wilayah Tangerang Selatan gitu ya, nanti mungkin bisa diperluas lagi. Nah, dan terakhir itu untuk menguji efektivitas sistem secara langsung pada siswanya, seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.